illallah, la ilaha 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 illallah. Ayatnya, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, segenap manusia, telah datang pada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian, dan kami turunkan pada kalian cahaya yang nyata. Ini terjemahan bebasnya. Ya Yuhannas, wahai segenap manusia yang mempunyai jasad, yang mempunyai nyawa, yang mempunyai rasa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Jadi kalau punya ada jasad, ada nyawa, ada rasa, itu adalah manusia. Kalau tidak punya jasad, nggak kelihatan. Kalau tidak punya nyawa, bapak-bapak tidak akan datang ke sini. Dan yang penting adalah kita punya rasa. Rasa memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan informasi kepada segenap manusia. Apa informasinya? Qad ja'akum, telah datang kepada kalian burhanun mir rabbikum, bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian. Apa bukti itu? Bukti di sini maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصل القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul aliyyil azim wa barsalna bil habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menghirup udara segar, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa Covid-19 ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan bersyukur terus pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantungnya, terus menyebut namanya dengan ikhlas mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaji kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hari Sabtu
subuh. Alhamdulillah. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiahkan Al-Fatihah yang pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada Syekh Abdul Qadir Al-Zaidani dan juga guru-guru yang lain, dan yang terakhir kepada ayah ibu kita dan kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan pembacaan Al-Fatihah ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Nabi Rahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad ila hastafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi ولمن دخل به بيتي أجمعين كل شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى الأول جميعا سلسلة طريق القادرية والنقصبانية محصرية والجميع خلوص وسلطان أولياء الله رب العالمين شيخ محيدين الشيخ القادر الجيلاني قدس الله السر وسيد الشيخ وسيد جنيد البغدادي والشيخ أحمد خطيب سلمس الغفار وسيد الشيخ النقري سمسين والشيخ النقري البلدة وضرب الشيخ النقري الله مبارك بن محمد وضرب الشيخ النقري صاحب ومداج العالمين وضرب الشيخ الحرم الشيخ محمد عبد الشيخ المسلول القادري النقشبندي المتقي الكامل المقبل الموافق المصمداني المهدي المجدد رضي الله عنهم وقدس الله سرهم وأصولهم وقولهم وسلسلتهم والأكدين عنهم كل بشر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رسولنا حسنا ورسولنا لا تعلم ثم رسولنا وكيه إسا بن مصر بن سعيد وهاجي الرحمن وهاجي مسلم بن نجيب الرحمن ونفعنا بعلومهم رضي الله عنهم. ثم إلى ربي آبائنا وأمهاتنا ولكاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدنا علما وارزقنا رحمة. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أنت مقصودي والله ربي أعطني محمد. Kita buka lagi Al-Quran Al-Karim surat An-Nisa, surat yang keempat, sekarang ayat 174, halaman 80.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. Sampai ayat 107. Alhamdulillah. Kita akan setelah membacakan surah ini, ayat ini cukup bergetar. Masya Allah. Hari ini Allah akan menerangkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada umatnya sekarang ini, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa telah datang kepada kalian, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti yang nyata dan diturunkan padanya cahaya yang sangat terang benderang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, segenap manusia, telah datang pada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian, dan kami turunkan pada kalian cahaya yang nyata. Ini terjemahan bebasnya. Ya Yuhannas, wahai segenap manusia yang mempunyai jasad, yang mempunyai nyawa, yang mempunyai rasa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiga. Jadi kalau punya ada jasad, ada nyawa, ada rasa, itu adalah manusia. Kalau tidak punya jasad, nggak kelihatan. Kalau tidak punya nyawa, bapak-bapak tidak akan datang ke sini. Dan yang penting adalah kita punya rasa memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan informasi kepada segenap manusia. Apa informasinya? Qad ja'akum, telah datang kepada kalian burhanun mir rabbikum, bukti
bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Apa buktinya itu? Bukti di sini maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang itu, kalau datang bukti, apa buktinya? Kita tanya apa buktinya? Bahwa Allah telah menurunkan bukti yang nyata pada kalian. Bapak-bapak, ada seseorang dilahirkan dengan yatim, anak yatim, ayahnya telah meninggal dunia di tempat terpencil, dijauh di kemanapun. Kira-kira kalau pertumbuhan anak yatim tidak bisa membaca, kira-kira hasilnya gimana? Hasilnya kalau kita sekarang anak yatim tidak bisa baca apa-apa, hasil besarnya nanti gimana? Sama pasti, ya. Pasti tidak punya pengetahuan dan mungkin tidak bodoh. Tapi lain dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun anak yatim, walaupun jauh dari manapun, walaupun dilahirkan di tempat yang sangat jauh, tapi sekarang pengikutnya hampir 2 miliar. Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah telah menurunkan yang nyata. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang tidak percaya sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW menempatkan beliau di urutan yang pertama, di urutan orang-orang yang termulia, orang-orang besar di seluruh dunia. Ini adalah suatu bukti Allah menurunkan bukti yang sangat nyata kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ayat ini sangat bergetar, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukti yang nyata juga ada setiap muslim setiap waktunya senantiasa merindukan beliau, ingin bertemu dengan beliau, baik dalam mimpinya sekarang ini atau bertemu sekarang ini atau nanti di akhirat nanti, ingin bertemu dengan beliau. Padahal beliau adalah orang biasa saja, tapi senantiasa dirindukan oleh seluruh, ada orang-orang yang merindukan bertemu dengannya. Dengan senantiasa beliau kita membaca bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Allah membuktikan bukti yang nyata. Allah turunkan bukti yang nyata pada kalian. Alhamdulillah. Apalagi bukti yang nyata ini di Isra dan di Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah kita jadi sekarang bisa sholat setiap hari minimal 5 waktu. Alhamdulillah. Maka setiap bulan Rajab umatnya selalu memperingati ulang tahun sholat. Jadi intinya bulan Rajab ini, Isra Mi'raj itu adalah ulang tahun sholat. Bagaimana sholat kita? Karena ada sholat, orang yang sholat saja celaka. Sholat aja celaka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salatnya bisa celaka. Jadi makanya datang
tanggal 27 Rajab itu perhatian buat kita sholat. Jangan sampai sama ketika kita belajar waktu kecil masih sama sholatnya dengan sekarang. Memang ada bedanya ya, ada bedanya. Makanya pada saat dipanggil ini, ketika sholat saja dulu kita belajar gerakannya dulu, gerakannya sama dulu. Jangan gerakannya sendiri sholatnya. Kata Rasulullah SAW, sholatlah sebagaimana aku sholat. Ya, sebagaimana aku sholat. Sekarang Rasulullah SAW tidak ada. Bagaimana contohnya? Contohnya kepada guru-guru kita. Rasulullah SAW ketika ada dicontoh oleh para sahabat sholat yang lihat. Kemudian ketika Rasulullah SAW, sahabat dilihat oleh tabi'in sholatnya bagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian pada tabi'in meninggal dunia, dicontoh sama ulama-ulama. Bagaimana cara para tabi'in? Dan sekarang kita mencontoh ulama kita, guru-guru kita, harus nyambung. Karena maka itulah kita mencontoh guru kita. Karena guru kita melihat gurunya melihat guru sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sholat gerakan-gerakannya saja, jangan sesuai dengan ilmunya sendiri, jangan. Para ulama-ulama terdahulu melaksanakan semua apa yang diamalkannya dengan ilmu yang sudah lecek diamalkan para pendahulunya. Maksud sudah lecek itu sudah diamalkan setiap bukan yang baru, bukan hal-hal yang baru. Gitu ya. Kalau guru kita mengajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikuti. Kalau tidak diikuti, nanti pada saat nanti yaumil kiamat nanti ditanya, kamu dapat dari siapa itu? Itu kita belajar baru gerakan, jangan salah. Kemudian setelah gerakan, pembacaannya juga, pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca harus dengan makhraj huruf dan tajwid yang benar. Jangan salah. Setelah bacaan, setelah gerakan, bacaan, apalagi yang sudah. Yang ketiga adalah bahwa bacaan kita mengerti yang dibaca. Ya, jadi pada Allahu Akbar ngerti kita artinya. Tapi jangan dibaca artinya dalam hati ketika sholat. Jangan ya. Allahu Akbar, Allahu Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah. Bukan. Ya, tapi ya, bacanya kita baca ngerti, paham ketika kita sholat. Jadi itulah yang diajarkan Pak Guru kita, gerakan, bacaan, dan ngerti arti yang kita baca. Dan sekarang ulama tasawuf mengamalkan, sudah mengamalkan lecek ketika sholat, hatinya semuanya nyambung sama Allah Subhanahu. Terus disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allahu Akbar, hati kalbu kita semuanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada saat di dalam sholat, ketika nur Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersiul air mata, tanda kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih, kita tidak punya apa. Itulah makanya dalam 27 Rajab bagaimana kita sholat. Karena itu adalah bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Nabi Isra Mi'raj, Rasulullah SAW puasa, Rasulullah SAW berzakat kita bisa, Rasulullah SAW berzikir kita bisa, Rasulullah SAW sholat kita bisa, Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj bisa, kita juga bisa dengan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra Mi'raj kita? Adalah pada saat sholat. Karena sholat adalah mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dalam ilmu tasawuf, Isra adalah kalimat zahar la ilaha illallah, dan Mi'raj adalah zikir khafi. Semua tidak. Jadi kalau sholat itu ada waktunya, kalau zuhur maghrib itu ada. Tapi udah sholatnya sholat ilmu tasawuf 24 jam. Ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita teruskan, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang sangat nyata. Cahaya sekarang ini maksudnya cahaya di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an terdapat semua yang hak dan yang batil diterangkan di dalam Al-Quran. Kisah-kisah diterangkan supaya kita mencontoh umat-umat terdahulu. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran Mubina itu pegangan kita hidup. Dipegang itu Al-Quran, jangan ditinggalkan. Kalau kita beli mobil, kendaraan atau motor, pasti ketika disampaikan motor kendaraan itu ada buku pegangannya yang harus diikuti. Bagaimana cara starter, bagaimana cara dalam menyalakan lampu, bagaimana cara mengisi bensin, itu ada di buku panduannya kalau kita beli kendaraan. Demikian juga kita hidup, supaya hidupnya kita terus lurus nanti sebab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang Al-Quran, amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari. Alhamdulillah. Maka Al-Quran menjadi cahaya bagi dia, cahaya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini sedang menerangkan cahaya. Kalau saya berangkat untuk bapak-bapak cahaya, datang bapak-bapak. Cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan 175. Fa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman billahi pada Allah, wa qasamu bihi, dan berbuat tali dengannya, fasudhiluhum bi rahmati, maka akan dimasukkan kepada rahmat kepada minhu, wa fadlim, dan akan mendapat fadilah kepadanya, wa yahdihim, dan akan menunjukkan kepada ilahi kepadanya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Fa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang amanu yang telah beriman, yang telah taat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtasamu, dan berpegang erat bihi kepadanya tentang Allah. Fasyudkhilhum, maka dia akan dimasukkan mereka fi rahmatin, dalam rahmat Allah, minhu padanya, wa fadlin, dan juga fadlin, dan akan mendapat karunia Allah, anugerah Allah Subhanahu. Jadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita contohkan, kalau ada orang yang masuk ke sumur, tiba-tiba masuk sumur, cemplung, sudah di dalam, bisa tolong nggak? Bisa, orang yang kecemplung di sumur pasti bisa ditolong. Yang pertama ditolongnya pakai diteriakin, "Oi, ada nggak? Masih hidup?" Gitu ya, biasa gitu ya. Sudah di dalam sumur, ternyata ada suara, "Ada," gitu ya biasanya. Sama hidup. Nah, setelah itu apa? Kita ulurkan apa? Untuk menolong itu pasti tali, ya. Tali ke bawah supaya dia naik ke atas dengan tali. Maka setelah ada tali di ke bawahnya itu, orang yang kecemplung ke sumur itu akan memegang erat-erat tali tersebut
supaya bisa naik ke atas. Demikian juga waqtasamu, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tali itu, kalau kita berpegang tali itu, maka kita akan selamat sampai ke atas. Tapi kalau berpegang sama tali Allah Subhanahu wa taala, fasayudkhiluhum, kami akan berikan mereka, masukkan mereka rahmatin, ke dalam rahmatku, dan wafatin, dan anugerah kepadanya. Jadi kalau kita berpegang terus sama tali Allah, teruslah menjalankan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan karunia. Dan tidak itu saja, wa yahdihim, dan dia akan diberikan kepadanya jalan petunjuk ilahi kepadanya, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lebar, jalan yang luas, bukan yang jalan sempit kepadanya. Kehidupan ini bukan sempit, tapi Allah berikan jalan yang luas lebar sehingga dia mendapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memegang waqtasamu, tali Allah dengan Tuhan, kita akan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah kita mendapat surga ada kenikmatan yang lain setelah surga? Ada. Apa itu? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah masuk surga ada kenikmatan yang lebih besar lagi, yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah mendapat ridho Allah Subhanahu ada lagi yang lebih nikmat? Ada, yaitu bertemu wajah kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala pasti akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Waqtasamu bihi, dia berpegang erat dari tali Allah Subhanahu. Terus bergerak seperti tadi orang yang memegang tali ketika dia tercebur dari sumur. Dia ingin selamat, ke atas dipegang terus talinya sampai dia ke atas. Demikian juga kita pegang terus tali Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa waqtasamu billah, berpegang erat terus dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak, 2 ayat cukup karena sudah waktu Isya. Alhamdulillah. 2 ayat cukup. 1 ayat lagi kita akan selesaikan surat An-Nisa ini. Alhamdulillah. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah selesai, ya Allah. Surat keempat, baru surat keempat juga alhamdulillah sudah 5 tahun, baru 5 tahun selesai 5 tahun baru surat keempat. Aduh alhamdulillah. Orang-orang sudah, tapi kita apa-apa lah. Yang penting istiqomah, terus bagus kita baca Al-Quran. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara-saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, tetangga, sahabat baik kita, teman baik kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain atau isoman di rumahnya. Kita doakan dengan keberkahan mukjizat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kita doakan putra putri kita dan seluruh keturunan kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang saleh yang taat pada Allah dan Rasul dan taat pada orang tua. Dan kita doakan mudah-mudahan putra putri kita yang masih menuntut di sekolah di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah sukseskan seluruh cita-cita mereka semua. Bagi yang belum punya jodoh putra putri kita, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah takdirkan mempunyai keturunan yang baik-baik. Bagi yang sedang hamil, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesabaran selama kehamilannya dan pada saat melahirkan Allah lancarkan dalam salinan dan Allah berikan bayi-bayi yang sehat, ibunya sehat, bayinya sehat dengan fadilah mukjizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba yang senantiasa berpegang terus kepada tali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, jalan shiratal mustaqim. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita jadikan suami yang soleh, istri kita menjadi istri yang solehah, yang selalu taat pada Allah dan Rasulnya, dan istiqomah terus beribadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk terus beribadah Allah Subhanahu wa taala dengan disempurnakan kesehatan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit, malapetaka, bahaya baik dunia maupun akhirat. Bagi yang belum dikabulkan maksud, cita-cita, tujuan dan hajatnya, mudah-mudahan setelah pulang dari masjid ini Allah kabulkan seluruh permohonan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita terakhir pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita jadi berkah, rezeki kita berkah, dan Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selama-lamanya dengan fadilah mukjizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa al-amwat wa tabi baina wa bainahum bil khair. Rabbir warham wa anta rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islaman islaman muslimin wa imanan imanan mu'minin wa salatana salat khasiin wa niyatan lil mukhlisin wa dhunubana lil mustaghfirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqima shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا في بطون العارفين
اللهم افتح لنا بنور العارفين اللهم افتح لنا بنور العارفين اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد الأمي وعلى صحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Kalau kita mendengar, mengajarkan, menginformasikan tentang Al-Quran, pasti hati kita akan berkata. Tapi saya selama 9 tahun menjadi dosen, tidak berkata. Menerangkan mahasiswa kita selama 9 tahun, tidak ada rasa. Walaupun 9 tahun tidak ada, tapi mengajar ini, Masya Allah, ada getar di hati. Walaupun saya sudah pernah jadi pembimbing, penguji mahasiswa S2 yang menjadi sarjana S2, saya tidak ada apa-apa, biasa saja. Tapi kalau mengajar Al-Quran, Masya Allah, dia semakin berat, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan itu kerja kita dengan mengajar. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir batin di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi.